CSR ya, kemudian juga biasanya dilakukannya pas mungkin awal project buat memberikan teaser gitu, dan kemudian pas masa operasi juga gitu ya, tanpa ada fokus yang jelas gitu, itu buat apa gitu sebenarnya, yang mau diberdayakan apa dan lain-lain. Nah ini sebenarnya kalau kita mau lihat dari diskusi Just Transition Framework yang terakhir ya, yang kemarin sempat kayaknya Jati juga ngadain diskusi intensif untuk ini. Kan kalau standar performance standar kayak AFC itu ada 8 ya. Ini kita mau nambah yang ke-9 gitu. Yang ke-9 yaitu economic diversification and inclusivity gitu ya. Dan ini juga sebenarnya align dengan tadi juga beberapa hal yang saya presentasikan gitu, bahwa gimana caranya investasi yang seperti nikel ini bisa terintegrasi dengan ekonomi lokal. Jadi ada economic diversification, jadi dia tuh nggak bikin sektor lainnya atau existing turun gitu, tapi malah jadi saling ngeblend gitu ya, gitu. Ya ini sebenarnya kasus umum ya, terjadi di mana-mana, seperti juga dulu Papua Freeport gitu ya, itu ada satu eksklusif site sendiri, terus makanannya aja impor dari Australia, tapi walaupun sekarang udah mulai ya dari Indonesia juga ada, tapi di awal-awal itu kan terkait masalah standar, masalah apa gitu. Nah ini juga seperti itu gitu, gimana caranya ini ada intervensi istilahnya dalam arti new source of economic growth, tapi gimana caranya ngeblend dari itu dan pemberdayaan masyarakat itu ke sana gitu, ke pemberdayaan ekonomi lokal gitu, dan juga tadi yang mendukung inclusivity. Nah masalahnya melaksanakan ini harus bersinergi gitu. Jadi nggak ada tuh bisa ad hoc kegiatan apa ya, oh ya udah deh kita bikin apa di puskesmas untuk kesehatan apa. Itu tuh kayak pertama tuh pemberdayaan masyarakat tuh ad hoc gitu, maksudnya sporadis ini segala macam, dan seringkali redundant gitu. Jadi ini sebenarnya harus di tingkat lokalnya itu bahkan kalau bisa ada di RPJMD gitu kan, align dengan perusahaan-perusahaan di sana. Jadi harus ada multi stakeholders forum untuk nanti akhirnya benar-benar ya masyarakat berdaya gitu, dan akhirnya tadi permasalahan-permasalahan yang tadi itu sosial, environmental impact terutama, dan ekonomik juga gitu, karena tadi kan impactnya ke GDP itu belum tentu ke lokal ya, itu bisa dibawa ke Jakarta semua gitu kan, uangnya gitu. Nah itu bisa ditangani gitu, dan siapa yang nge-lead ini juga permasalahannya gitu, kapasitas leadership untuk mengkoordinasikan semua ini ya, termasuk tadi CSR, tapi juga bisa more dan CSR, karena kan sebenarnya konsep CSR sekarang udah juga mulai lebih lebih luas lagi, bukan hanya ya tadi bagi-bagi duit, tapi juga bagaimana perusahaan itu juga responsible dan dia tahu posisinya itu adalah bagian dari economic development agent di wilayah tersebut yang harus bersinergi dengan ini lainnya gitu, stakeholders lainnya gitu, untuk memang membawa perubahan positif pada daerah tersebut. Nah, bagaimana di rencana pembangunan kita, mungkin tadi sekali nggak ke roadmap gitu ya, di RPJP itu sudah ada hilirisasi, di rancangan RPJMN juga ada, tapi yang mungkin harus kita scrutinize lebih lanjut adalah konsep tadi tuh, integrasi ekonomi dengan lokal dan lain-lain, itu kalau kita skimming aja lihat itu belum ada gitu ya. Jadi artinya strategi ke sana belum ada. Bagaimana di RPJMD? Nah itu kan mungkin yang lebih operasional untuk daerah gitu. Beberapa daerahnya juga skimming aja gitu ya, misalnya kayak Halmahera Timur udah acknowledge bahwa ada potensi nikel segala macam, tapi juga nggak ada strateginya, ya nggak ada strategi yang ekonomi, apalagi yang kayak sosial atau environment gitu ya, bahwa mereka tahu nggak sih sebenarnya potensial impact terhadap daerahnya dan bagaimana mereka harus memitigasi hal tersebut sesuai dengan kewenangannya, dan apakah mereka punya resource dari anggaran, orang dan lain-lain gitu untuk memitigasi itu gitu ya. Mungkin ini sedikit komentar terhadap